penggerak, guru tergerak, guru penggerak, guru bergerak, guru penggerak, guru menggerakkan, guru penggerak memajukan pendidikan. Mengapa pada murid cetak generasi emas, guru penggerak membuat perubahan. Pembelajaran berpusat pada murid, tingkatkan mutu pendidikan Indonesia. Guru penggerak aktif dan kreatif, tingkatkan prestasi jadi juara. Jalin kerjasama dan kolaborasi hebat, ciptakan profil pendidikan Indonesia. Guru penggerak aktif dan kreatif, tingkatkan prestasi jadi juara. Jalin kerjasama dan kolaborasi hebat, ciptakan profil pelajar Pancasila. Round 1. Selamat siang Ibu Selvi. Selamat siang Ibu Aida. Sedang apa Ibu? Ini saya sedang merapikan meja saja agar terlihat rapi dan juga bersih, Bu. Maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu sebentar, apa boleh? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh, tentu saja boleh Bu Aida. Kebetulan meja saya juga sudah selesai dirapikan. Kita ngobrol di sana saja nggih, Bu? Oh iya, terima kasih Bu. Mari Bu. Mari duduk di sini, Bu. Kita ngobrol santai saja. Terima kasih, maaf mengganggu waktu Ibu. Tidak kok Ibu Aida. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Kelihatannya serius sekali. Iya Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Baiklah Bu, semoga dengan pertemuan kali ini Ibu mendapatkan solusi atas keresahan dan semoga saya bisa membantu Ibu. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu resah akhir-akhir ini. Begini Bu, saya ingin membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sangat menarik sekali. Coba Ibu ceritakan. Sebelumnya, pada saat saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi pada pendidikan guru penggerak, pada modul 2.1, saya merasa sangat tertarik sekali, Bu. Saya seperti menemukan sebuah strategi pembelajaran yang mana dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa. Baik, kalau Bu Aida sudah yakin, pada skala berapa posisi Ibu dalam materi ini? Menurut saya berada di skala 8. Saya sangat mengharapkan agar teman-teman rekan sejawat di sekolah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Karena saya yakin teman-teman pada saat ini masih berada di zona nyaman. Mereka masih terpaku pada pembelajaran yang lama, Bu. Baik, apa kekuatan atau yang Ibu yakini sehingga perlu berbagi pembelajaran berdiferensiasi ini kepada teman-teman, rekan sejawat yang ada di sekolah ini, Bu? Saya sangat yakin dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan berbagai karakteristiknya yang berbeda-beda. Menurut Ibu Aida, peluang dari Ibu Aida untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa? Peluang dari saya adalah apabila teman-teman bisa memahami dan melaksanakan, maka peluang keberhasilannya itu sangat baik, Bu. Dan menurut Ibu Aida, apakah ada peluang tanpa hambatan yang akan Ibu hadapi? Tentu saja Bu, menurut saya ada hambatan karena menurut saya setiap orang itu mempunyai cara berpikir yang berbeda-beda. Mungkin dengan kegiatan ini teman-teman akan merasa saya seperti menggurui mereka, Bu. Sehingga apa yang saya harapkan mungkin saja tidak tercapai, Bu. Baik, menurut Ibu Aida, apakah ada solusi yang bisa Ibu tawarkan? Menurut saya yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman yaitu untuk bisa melihat saya mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi agar mereka bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa. Baik Ibu Aida, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Rencana saya yaitu saya ingin berbagi praktik baik di kegiatan Kombel sekolah tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, terkait bagaimana persiapannya, bagaimana pelaksanaan pembelajarannya tersebut, agar teman-teman rekan sejawat yang lain bisa lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, lalu
apa yang menjadi prioritas Ibu untuk saat ini, Bu? Yang menjadi prioritas saya yaitu kita harus tahu kebutuhan belajar anak dengan berbagai macam karakteristiknya, Bu. Lalu, strategi apa yang akan Ibu lakukan nantinya? Strategi yang akan saya lakukan yaitu saya akan menyiapkan lembar asesmen dengan memodifikasi modul ajar yang dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa, Bu. Baik, untuk jangka waktunya, Bu, kira-kira berapa lama? Untuk minggu ini saya berusaha untuk menyiapkan asesmen, Bu, agar dapat memetakan kebutuhan belajar siswa dan juga saya akan memodifikasi modul ajar. Untuk minggu depan saya akan mencoba mempraktikkannya di depan teman-teman rekan sejawat saat kegiatan kombel sekolah. Baik, apa yang menjadi ukuran keberhasilan bagi Ibu Aida? Menurut saya yang menjadi ukuran keberhasilannya yaitu ketika tujuan pembelajaran dapat tercapai, Bu. Lalu, bagaimana cara Ibu mengantisipasi setiap gangguan yang mungkin saja nanti akan muncul saat proses pada kegiatan itu dilaksanakan? Saya akan berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik agar bisa mengubah mindset teman-teman rekan sejawat terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Lalu, apa komitmen Ibu dalam melaksanakan program tersebut? Saya yakin bahwa saya mampu untuk membagikan praktik baik saya, karena yang saya lakukan adalah strategi untuk melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lalu, siapa saja yang membantu Ibu agar komitmen ini bisa tercapai? Saya sangat mengharapkan dukungan dari Ibu kepada saya agar saya dapat mendapatkan kepercayaan penuh sehingga saya dapat membagikan hal baik ini. Saya juga sangat mengharapkan dukungan penuh dari teman-teman rekan sejawat yang lain juga murid-murid saya. Baik, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Saya akan tetap mempersiapkan semua yang telah saya rencanakan agar dapat terlaksana dengan semaksimal mungkin, sehingga teman-teman rekan sejawat dapat memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi dan dapat menerapkannya di kelas masing-masing. Baik, bagus sekali Ibu Aida. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik ya, Bu. Amin. Terima kasih Ibu Selvi sudah bersedia berdiskusi dengan saya hari ini. Sama-sama Ibu Aida, senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu. Mohon izin pamit diri, Bu. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Ibu Aida, saya memang sedang tidak ada kesibukan. Lain kali kalau mau berdiskusi, bisa saja Ibu langsung menghubungi saya ya, Bu. Terima kasih Ibu Selvi, selamat siang. Selamat siang juga Ibu Aida. Bergerak bersama demi pendidikan Indonesia, guru penggerak bacakan impian dengan semangat yang akan pudar, wujudkan masa depan yang cerah. Kini saatnya untuk bangkit berdiri, menginspirasi setiap hari. Kita bersama menuju cita-cita, Indonesia cemerlang di mata dunia. Guru penggerak aktif dan kreatif, tingkatkan prestasi jadi juara. Jalin kerjasama dan kolaborasi hebat, ciptakan kultur pendidikan Indonesia. Guru penggerak aktif dan kreatif, tingkatkan prestasi jadi juara. Jalin kerjasama dan kolaborasi hebat, ciptakan profil pelajar Pancasila. Bergerak berkaki gerakan. Round 2. Selamat siang Ibu Aida, apa Ibu saat ini sedang sibuk? Siang Ibu, tidak kok Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu Selvi? Begini Bu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu tentang masalah yang saya alami, serta saya ingin mendapatkan solusi dari tantangan pekerjaan yang juga saat ini saya alami. Baik Ibu,
Coba Ibu jelaskan apa yang menjadi tujuan pembicaraan kita hari ini, dan mudah-mudahan dengan pembicaraan kita hari ini Ibu mendapatkan solusi yang terbaik. Amin, terima kasih Bu. Saya ingin berdiskusi tentang saya yang ingin meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi di depan umum, Bu. Baik, kira-kira menurut Ibu Selvi, apa definisi tujuan akhir yang ingin Ibu capai? Ya, ingin presentasi dengan lancar, Bu, tanpa ada rasa canggung, kaku, dan terlihat gugup saat melakukan presentasi. Oke Bu, menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari hasil coaching kita hari ini? Saya ingin memunculkan rasa percaya diri, sehingga nanti di saat saya melakukan presentasi atau berbagi aksi nyata dengan rekan-rekan guru di sekolah, berjalan dengan lancar, tanpa ada rasa gugup, dan mendapatkan feedback positif dari rekan-rekan guru. Oke, baik Bu. Sekarang Ibu, menurut Ibu, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam melakukan presentasi? Eh, Saya kurang merasa percaya diri ketika berbicara di depan umum, apalagi ada guru-guru senior. Di situ saya merasa bahwa ada rasa takut, takut salah, sehingga itu membuat saya menjadi sangat gugup dan kadang saya lupa kata-kata saat presentasi, Bu. Menurut Ibu Selvi, kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana kepercayaan diri Ibu Selvi dalam melakukan presentasi? Rasa percaya diri saya rasa ada di skala 7, Bu. Sekarang coba Ibu ceritakan mengapa Ibu Selvi merasa berada di skala 7 tersebut. Saya memiliki ketakutan, Bu. Apakah bisa memberikan kesan yang positif kepada rekan-rekan guru? Kadang juga muncul rasa tertekan. Bisakah saya menyampaikan presentasi sehingga orang lain memahami maksud saya? Dapatkah orang lain menerima dengan baik atau tidak materi yang saya sampaikan? Baik Ibu, sekarang saya paham. Menurut Ibu, bagaimana cara Ibu dalam menghadapi hal tersebut, Bu? Saya berusaha tenang, menarik napas selama 5 menit, kemudian mulai memotivasi diri saya seperti misalnya aku bisa, aku bisa, aku bisa. Lalu setelah itu saya meminum air dan kembali untuk mengembalikan fokus saya seperti semula. Sekarang, baik, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Saya tentunya akan menyiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berusaha menyiapkan materi yang menarik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin atau merekam diri saya saat berlatih. Dan bisa juga saya meminta bantuan teman untuk melihat atau memberikan masukan pada saat saya berlatih presentasi, Bu. Bagus sekali Ibu Selvi. Lalu menurut Ibu Selvi, bagaimana strategi Ibu itu agar tujuan tersebut bisa tercapai? Baik Bu, saya kemungkinan akan mencari berbagai referensi melalui Google, kemudian YouTube, kemudian melihat media-media sosial dari berbagai pembicara yang sudah ada, kemudian mempersiapkan slide-slide yang menarik, sambil juga saya berlatih bagaimana caranya saya menggunakan gestur badan, kemudian menata tata bahasa saya agar semakin baik lagi. Oke, bagus sekali Ibu Selvi. Langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan itu sudah sangat bagus. Semuanya terstruktur dan sangat efektif membantu Ibu dalam menghadapi tantangan tersebut. Menurut Ibu, bagaimana tindak lanjut dari rencana yang sudah Ibu buat ini? Untuk tindak lanjutnya, saya berkomitmen Bu untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan rasa percaya diri saya dengan cara
mempersiapkan segala keperluan dan kebutuhan yang menunjang presentasi saya agar berhasil. Menurut Ibu Selvi, siapa saja yang dapat membantu Ibu Selvi dalam menjaga komitmen tersebut? Kemungkinan saya akan meminta bantuan dengan teman-teman guru, kemudian tentu saja meminta bantuan dengan ibu sendiri, kemudian saya juga mencoba untuk berlatih presentasi, kemudian juga meminta masukan dari ibu dan juga dari rekan-rekan guru yang lain, karena saya percaya ini dapat menjadi dorongan dan motivasi untuk saya melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Bagus sekali Bu. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Bu? Saya tentunya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman dan juga ibu sendiri. Kemudian untuk meningkatkan kepercayaan diri saya. Dan saya harapkan kegiatan ini bukan hanya fokus sementara, tapi berkelanjutan untuk perkembangan diri saya. Baik Ibu, solusi, rencana, dan komitmen Ibu dalam permasalahan ini sudah kita temukan ya Bu ya, solusinya. Semoga nantinya saya dan rekan-rekan yang lain dapat melihat perubahan yang signifikan dari Ibu. Terus semangat ya Ibu Selvi, karena setiap usaha dan kerja keras pasti akan membuahkan hasil yang baik. Amin, terima kasih banyak Bu. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya dan sekarang saya merasa sedikit tenang dan bersemangat untuk belajar mempersiapkan diri untuk presentasi nantinya. Semoga nantinya saya menjadi guru yang lebih baik lagi Bu. Amin, sama-sama Ibu Selvi. Baiklah Bu, kalau begitu saya izin pamit. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih kembali Bu Selvi. Guru penggerak, guru tergerak, guru penggerak, guru bergerak, guru penggerak, guru menggerakkan, guru penggerak memacu dan menggirikan. Mengapa pada murid cepat generasi emas, guru penggerak membuat perubahan. Pembelajaran berpusat pada murid, tingkatkan mutu pendidikan Indonesia. Guru penggerak aktif dan kreatif, tingkatkan prestasi jadi juara. Jalin kerjasama dan kolaborasi hebat, ciptakan profil pendidikan Indonesia. Guru penggerak aktif dan kreatif, tingkatkan prestasi jadi juara. Jalin kerjasama dan kolaborasi hebat, ciptakan profil pelajar Pancasila. Bergerak bersama demi pendidikan Indonesia, guru penggerak bacakan impian dengan semangat yang akan pudar, wujudkan masa depan yang cerah.